Halo, Assalamualaikum, salam literasi. Kita ketemu di Tentang Nanti. Satu segmen ini bukan ngomongin buku, tapi bicara tentang hal-hal yang mungkin bermanfaat di esok nanti. Tentang nanti, jika pun aku nanti mati, mungkin anak cucu kita butuh dinasihati, nah, dia akan menikmati menikmati sajian ini. Mungkin itu ya semangatnya tentang nanti. Sudah masuk ke episode ketiga. Kalau yang pertama itu saya ngobrol tentang berpikir seperti akuntansi, kemudian berpikir seperti seniman yang kedua. Yang ketiga hari ini berpikir seperti ilmuwan. Ini ilmuwan, seperti ilmuwan. Jadi nggak harus seperti ilmuwan. Tapi ini sebenarnya materi yang mungkin tidak terlalu baru ya buat teman-teman, karena sebenarnya judulnya aja kayak yang bersebutnya. Intinya hanya bagaimana kita berpikir ilmiah gitu. Bagaimana kita membiasakan berpikir ilmiah untuk keseharian gitu, bukan untuk sebuah penelitian, bukan untuk seperti hal-hal yang besar ya, entah itu skripsi, tesis atau disertasi, itu kan semua dengan metodologi penelitian ilmiahnya kan. Nah, kalau ini untuk yang sehari-hari tapi kita pakai metode itu gitu. Ceritanya cuman gitu ya. Jadi latar belakang sebenarnya dari waktu di pesantren dulu, saya itu punya guru namanya Pak Budi ini dokter ya kalau salah terakhir ya, dokter pendidikan. Dulu ngajar biologi dan dia ngajar di sekolah negeri sebenarnya, tapi karena pesantren kami kan pesantren status diridhoi ya. Pesantren yang swasta gitu. Dia mendedikasikan waktunya di luar ngajar negeri, dia ngajar di pesantren kami, sehingga kami itu belajar biologi itu habis asar gitu, kayak di luar jam beliau ngajar itu. Jadi yang menarik ya, karena kami dengan keterbatasan kami, sementara saya dulu aliyah mengambil jurusan biologi, jadi memang sering berinteraksi dengan beliau. Dia sampai bawa mikroskop ke pesantren, kita suruh nggak ada lab, kita nyari belalang, kita nyari binatang-binatang apa yang perlu kita teliti, apa tuh dalemannya gitu, terus kita ini. Jadi dulu tuh sampai bawa mikroskop ke sawah, inget saya. Suasananya seru ya. Oke, nah dari mereka itu apa hubungannya dengan berpikir seperti ilmuwan? Dari beliau itulah saya mendapatkan nasihat ya, karena dia mendorong ke kami gitu. Kalian harus kuliah katanya gitu. Tidak masalah kamu belajar apa, tidak masalah kamu kuliah apa. Tapi sebenarnya ketika kamu kuliah, kamu akan diajari berpikir ilmiah gitu. Berpikir cara ilmiah yang benar. Jadi SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sebenarnya untuk membangun cara berpikir yang benar gitu. Kalau versi guru Pak Budi itu ya. Sehingga dulu dipakai, pokoknya kalau bisa kuliah gitu. Walaupun memang di angkatan saya, kami cuma lulus aliyah itu berempat kalau nggak salah. Kayaknya pada nggak kuliah ya. Dua kuliah. Jadi saya memaksakan kuliah apapun katanya, yang penting kuliah. Gitu. Saya termasuk dari beliau idenya. Nah, yang menarik, saya dulu ambil aliyah itu ambil jurusan biologi, sehingga di tugas akhirnya itu kita harus melakukan satu laporan penelitian, laporan akhir. Dulu saya mendapatkan tugas reptilia dalam Al-Quran, karena kita pesantren ya, jadi kita menulis tentang reptilia dalam Al-Quran, dan diajari sama Pak Budi ini, menyusunnya sudah seperti skripsi gitu. Jadi saya dulu diajarin 7 langkah ya, 7 langkah yang merumuskan masalah atau identifikasi masalah, merumuskan hipotesa, kemudian merancang penelitian, terus melakukan eksperimen, kemudian mengolah data dan menganalisa data, kemudian menarik kesimpulan lalu menyusun dalam laporan hasil penelitian. 7 langkah. Jadi saya dulu dengan segala kekurangannya, kita sampai ke lab biologi waktu itu, Museum Biologi di Jogja. Saya dulu dibawa sama Pak Budi, bukan dibawa, maaf, kami diberi tugas ke sana. Kita datang ke sana terus ngelihat sampel-sampel museum biologi lengkap sekali tuh, dari aneka ragam satwa dan flora dan fauna lah gitu ya.
Terus di situ ada janin, wah itu pengalaman yang menarik lah untuk saya di anak pesantren sekolah di kota kecil ya, kota kecil Mundilan. Saya ke Jogja untuk melihat museum biologi dan saya meneliti itu. Kemudian saya tarik dokumen-dokumen tentang reptil yang ada, terus saya narik di ayat-ayat Al-Qur'annya, terus kami tuangkan dalam tulisan tentang reptilia dalam Al-Qur'an. Seru sih, sayang itu tulisan saya di mana ya? Kalau perlu itu kayaknya harus saya, mungkin di pesantren saya ya, yang coba. Saya pikir itu pengalaman yang bagus buat saya gitu. Jadi saya merasa oh ternyata memang betul berpikir runut itu menjadi penting gitu. Nah, sebenarnya awal ini tadi saya langsung cerita 7 langkah berpikir ilmiah tadi ya. Kalau dari referensi yang saya baca, berpikir ilmiah atau layaknya ilmuwan itu sebenarnya selain tadi berpikirnya dengan metodologi ilmiah, ada lagi satu hal, yaitu sebenarnya ini biasanya harusnya saya sebutkan di awal ya. Sebelum melakukan metodologi ilmiah itu harus ada dasarnya itu basis berpikir. Nah, gitu ya. Dasar berpikirnya seorang ilmuwan itu adalah skeptis katanya. Skeptis. Jadi nggak gampang percaya. Masa sih? Oh iya ya, kenapa ya gitu. Kenapa semut kalau ditutup? Aku masih ingat ini kecil dan saya dimarahin kakak saya. Kenapa semut kalau taruh di botol, dikunci rapat, mati? Saya masukin semut ke botol. Ini masih belum sekolah dulu. Tak tutup. Mati lah gitu. Kakak saya tahu langsung dimarahin. Oh, bodoh banget sih dek. Ya mati lah kata gitu. Nah kan waktu itu saya belum paham gitu. Saya nggak ngerti. Kok mati kenapa? Kan emang semut bernapas seperti kita bernapas gitu ya. Dulu kan namanya anak kecil ya. Saya cobain itu. Walaupun dimarahin. Nah, itu kan karena kita penasaran kan. Nah, skeptis ini menjadi penting. Jadi kalau hendaklah engkau berpikir seperti ilmuwan, maka mungkin yang pertama adalah skeptis dulu. Kalau pengen tahu terus, lo penasaran, tapi nggak gampang percaya. Nanti ada yang nanya, dalilnya apa mas gitu? Dalilnya apa kalau kamu nggak gampang percaya? Ada di surat Hujurat kan? Surat Al-Hujurat, kalau di Al-Quran itu ada tentang mengapa harus melakukan tabayun, klarifikasi, konfirmasi gitu. Jadi ternyata kan tabayun itu kan seperti mengkonfirmasikan apa yang kita duga gitu kan. Iya kan? Nah, itu menurut saya ini cara berpikir ilmiah. Jadi kita skeptis, lalu kita memantik kita melakukan metodologi ilmiah tadi. Salah satunya adalah dengan pertama kan kita tahu masalahnya, kemudian kita susun hipotesanya, lalu kita mau konfirmasi nih. Konfirmasi itu dalam petik penelitian gitu. Yang benar yang mana nih gitu. Ya kan? Benar, kalau benar ini, terus baru kita simpulkan. Kita cari data lain, kita analisa, terus kita simpulkan. Coba bayangkan kalau kita membiasakan melakukan ini. Ya, lebih banget sih gitu. Kalau misalnya, ribet banget dong kalau semua informasi yang sederhana itu kita lakukan itu. Tapi saya pikir ini kan pekerjaan otak kita kan, berpikir seperti ilmuwan tadi. Jadi kan hipotesa itu secara spontan loh. Misalnya kita ngelihat ada anak kecil di pinggir jalan sendirian. Ya kan? Jam 7 malam. Anak kecil 7 malam sendirian. Masalah dong. Ya enggak sih? Kok aneh gitu. Lalu kita melakukan hipotesa kan. Itu pekerjaan otak kita spontan saya pikir. Kita nggak perlu. Secara otak langsung mikir, aduh ini jangan-jangan anak ini kabur dari rumah. Jangan-jangan anak ini ketinggalan orang tuanya. Jangan-jangan anak kan gitu. Itu hipotesa, dugaan. Nah dugaan itu harus dilanjutkan dengan penelitian dan eksperimen gitu ya. Berarti kan kita samperin anaknya, kita tanya. Ya kan? Untuk tabayun, klarifikasi, penelitian. Oh ternyata ini anak gitu kan. Oh ternyata anak ini kabur dari rumah karena berantem habis dimarahin orang tuanya. Rumahnya di mana? Nah, terus kita apa yang kita lakukan? Betul kan? Coba bayangkan siap kita menuntaskan rangkaian metode ilmiah ini dalam cara berpikir kita gitu. Ayo terapkan dalam hal-hal yang sederhana. Contoh misalnya buka media sosial gitu. Hutang pemerintah banyak misalnya. Wah ini pemerintah ngawur, pemerintah kita ini gagal misalnya ya. Hutang pemerintah banyak gini. Ya kalau kita
menggunakan cara ilmiah tadi, maka kita kan tabayun kan, confirm dong. Yang sebenarnya gimana gitu. Cari website-website formal yang tentu dia melalui kajian yang serius ya, bukan sekedar tulisan seseorang, blog seorang gitu ya. Walaupun itu boleh juga sebagai rangkaian data ya. Tapi kita kumpulkan, oh ternyata hutang pemerintah itu banyak untuk apa saja. Lalu bagaimana ketentuan berhutang? Bagaimana ketentuan sebuah negara berhutang? Kan itu ada semua itu, ada teorinya semua itu. Dan apakah negara kita berhutang telah sesuai dengan ketentuan gitu kan? Lalu bagaimana beban menjadi beban masyarakatnya? Kan kalau yang diangkat oleh orang-orang itu kan, kalau di medsos mungkin kan langsung bicara, wah ini menjadi beban masa depan anak-anak kita dan sebagainya. Nah sebenarnya beban seperti apa gitu? Apakah akan membebani kita? Seberapa besar beban itu? Kan itu semua bisa ditelaah kan. Ya panjang kalau gitu ceritanya mah. Mungkin gitu ya teman-teman. Ya kalau misalnya memang dirasa belum menyelesaikan rangkaian metode ilmiah yang 7 langkah tadi ya. Rumusin masalah, hipotesa, penelitian, eksperimen, analisa data, lalu kesimpulan, lalu buat laporan hasil penelitian. Kalau 7 langkah itu terasa panjang dan kita belum mampu menyelesaikannya, ya berhenti dulu di dugaan. Misalnya kita berhenti di dugaan, ya jangan ngeduga yang lain dulu gitu. Ya, jangan terus mengembangkan dugaan kita tanpa penelitian gitu. Kalau bahasanya Imam Ghazali, kalau sudah mencari dalil belum ditemukan, maka tawakuf itu berhenti. Berhenti, jangan ngembangin sendiri, jangan nyimpulin lagi gitu. Ya kan? Seringkali kan ya ini masalah di kita ini kan sebenarnya metodologi ilmiah yang tadi yang 7 langkah itu tidak disempurnakan. Kita sudah ngambil di hipotesa, terus kita simpulkan. Hasilnya dari mana simpulannya? Dari hipotesa, dari duga-duga. Kata orang begini, kata orang begini. Ya kalau orang yang banyak, kumpulkan, lalu. Saya seringkali di grup-grup warga dan grup-grup, kalau ada yang nge-share tentang hal-hal yang, apalagi yang terkait dengan produk tertentu gitu ya. Itu kan ngeri ya, aduh. Kalau sampai kita percaya lalu dia secara ekonomi dia runtuh dan ternyata nggak sebenarnya kan kasihan kan. Karena itu saya kadang iseng aja sih ketika ada yang ngasih informasi di grup, kita cari website formalnya, kita cari referensi benernya, terus saya share aja hasil carian googling saya itu saya share lagi ke grup, ya dibaca, monggo dibaca gitu. Walaupun mungkin itu membuktikan itu tidak lalu menyanggah hipotesa teman-teman di grup itu, tapi paling tidak kan itu mengayakan gitu. Ada sudut pandang lain atas itu. Jadi kita akhirnya nggak emosional. Gitu ceritanya. Nah sebenarnya cara berpikir yang tadi Qur'ani lah ya istilahnya kalau bahasa agama, toh ada di dalam ayat bahwa kita memang punya tugas untuk melakukan tabayun. Bahkan di beberapa penggalan ayat itu diulang-ulang dalam Al-Quran tentang jangan kau lakukan sesuatu yang malaisa bihi ilmun, yang kita tidak mengerti cukup pengetahuan atas itu. Sehingga bukan lalu kita berhenti untuk cari tahu ya, berarti kalau nggak tahu nggak apa-apa nih gitu kan. Bukan begitu, justru harusnya kita cari tahu ya. Kalau kita cari tahu kita jadi gitu. Banyak kok fitnah-fitnah yang berkembang dalam media sosial yang kalau kita tahu, kita nggak pun misalnya ya, informasi tambahan itu tidak membuat kita meyakini bahwa informasi itu salah. Misalnya ya, kita mendengar berita si A melakukan hal buruk gitu ya. Lalu kita mencari informasi dan kita ketemu beberapa informasi tambahan yang sebenarnya tidak lalu menyangkal perbuatan si A. Tapi paling tidak ya, informasi yang kita dapatkan ini membuat kita lebih netral. Kita lebih memahami. Oh, nggak harus emosional gitu. Karena ternyata ada hal-hal yang lain yang bisa membuat jangan-jangan nggak ke situ. Ya, ini cerita tentang berpikir seperti ilmuwan. Sebenarnya ini nyambung juga dengan kayak kalau kita teman-teman nonton sidang-sidang di persidangannya. Itu kan sebenarnya seperti itu ya. Sang penuntut memberikan fakta A, sang pembela menyanggah fakta itu, ya lalu hakim memutuskan. Jadi sebenarnya itu kan pola, atau mungkin nanti jadi bab sendiri aja ya, berpikir seperti di ruang sidang. Boleh juga itu.
Sekarang kita kunci di sini dulu aja. Berpikir seperti ilmuwan, yaitu berpikir skeptis satu, yang kedua berpikir menggunakan metodologi ilmiah. Ya paling tidak 7 langkah tadi, ya kita rumuskan masalah, kita buat hipotesa, kita rancang penelitian, kita lakukan eksperimen, kita olah dan analisa data, lalu kita simpulkan, kita membuat kesimpulan, lalu baru kita membuat laporan hasil penelitian. Loh, lengkap. Bagaimana kalau semua itu kita gunakan dalam keseharian? Sehingga yang kita lakukan, kita tidak menjadi makhluk yang emosional, namun menjadi makhluk yang rasional. Salam literasi. Assalamualaikum.